Berbeda dengan daerah lain, pimpinan daerah di DKI Jakarta, baik Gubernur Anies Baswedan maupun Wakil Gubernur kita tahu bahwa termasuk sebagai penyintas dari COVID-19 sehingga tidak akan menerima vaksin COVID-19 ini. Siapa saja 21 orang tokoh masyarakat dan pejabat yang rencananya akan menjadi penerima vaksin pagi hari ini? Ya, selamat pagi Timothy dan saudara. Untuk 21 orang yang ditunjuk oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menerima vaksin Sinovac, antara lain ada Kapolda Metro Jaya, ada Pangdam Jaya, ada KJT DKI, dan juga sejumlah tokoh atau pejabat dalam lingkungan Forkopimda atau Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Saja dari 21 orang ini, nanti kami akan melihat siapa-siapa, mulai dari pejabat Pemprov DKI atau pejabat di luar yang saya sebutkan seperti Kapolda dan Pangdam. Perlu dicatat bahwa pada dasarnya untuk vaksin yang digelar hari ini, gubernur dan wakil gubernur tidak disuntik atau tidak divaksin dikarenakan status keduanya adalah penyintas COVID-19. Mengapa penyintas tidak boleh diberi vaksin? Dikarenakan penyintas sendiri diartikan mereka sendiri memiliki kekebalan tubuh yang cukup. Jadi mereka sendiri tidak perlu divaksin. Apalagi kalau kita lihat vaksinasi ini berjalan 2 kali, yaitu hari ini dan nanti yang kedua akan dilakukan 14 hari atau 2 minggu setelah hari ini. Jadi bisa katakan memang untuk penyintas tidak boleh sama sekali. Nah, kalau ditanya siapa saja yang berhak untuk menerima vaksin. Jadi bisa katakan untuk menerima vaksin ini harus bisa katakan sebagai sehat, tidak hanya sehat secara jasmani tapi juga sehat. Tentu saja tidak boleh memiliki dinamakan dengan penyakit komorbid atau penyakit bawaan. Jadi untuk masyarakat yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, mereka tidak disarankan untuk menerima vaksin. Dan untuk golongan penerima vaksin ini sendiri pun ini masuk mulai dari umur 18 tahun sampai 59 tahun. Tadi kami mendengar bahwa Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi juga tidak menerima vaksin dikarenakan ada penyakit komorbid atau penyakit bawaan. Yang pasti kami nanti akan menunggu sampai resmi pukul 8 pagi nanti Pemprov DKI Jakarta akan memulai vaksinasi di mana ada 21 orang yang ditunjuk. Kami melihat kesiapan sudah sangat maksimal, dimulai dari adanya penyediaan dari meja dan juga dari dinas kesehatan sudah mulai menyusun. Kami melihat tadi sudah ada 5 meja, dimulai dari pendaftaran, ada screening sampai dengan vaksin. Di mana tadi kami melihat sudah ada 5 box vaksin yang didatangkan dari Bio Farma, itu saja dalam rangka untuk mendukung program vaksinasi yang memang hari ini resmi dilakukan di Pemprov DKI Jakarta, di mana ditunjuk ada 21 orang. 21 orang yang merupakan tokoh masyarakat yang nanti diharapkan bisa menginfluence atau memberikan harapan bagi masyarakat bahwa vaksin pada dasarnya aman dan masyarakat tidak perlu cemas terhadap kualitas atau kemampuan dari vaksin Sinovac ini sendiri. Timothy? Ya, ini setelah hari ini mungkin baru 21 yang menerima, tapi kita tahu bahwa targetnya pasti jauh lebih besar dan utamanya dari tenaga kesehatan yang menjadi peserta di tahap pertama ini. Kelanjutan dari hari ini bagaimana nanti khususnya untuk DKI Jakarta? Ya, Timothy, untuk vaksin memang perlu diperhatikan bahwa pemerintah pusat memastikan seluruh masyarakat Indonesia menerima vaksin, termasuk masyarakat DKI Jakarta. Untuk Pemprov DKI sendiri, dari Dinas Kesehatan memastikan sudah ada 7 juta dosis lebih vaksin Sinovac yang nanti akan diberikan secara cuma-cuma. Dan perlu diperhatikan bahwa vaksin ini halal, jadi masyarakat tidak perlu khawatir atau mungkin tidak perlu mencemaskan terhadap mungkin kualitas dari vaksin ini sendiri. Nah, bagaimana untuk pendistribusiannya? Dari Dinas Kesehatan sendiri sudah melakukan distribusi ke seluruh wilayah. Memang cukup bersyukur bahwa Provinsi DKI Jakarta ini memang tidak sebesar provinsi lain, memang membutuhkan seperti harus transportasi yang mungkin cukup rumit untuk masuk ke gunung. Jadi memang untuk distribusi ini sudah dilakukan merata, mulai dari sejumlah wilayah, mulai dari Kota Madia dan juga kabupaten. Nah, bagaimana setelah dilakukan distribusi yang ada sampai level Kota Madia, maka distribusi juga sudah dilaksanakan sampai masuk ke puskesmas, di mana ini merupakan salah satu cara agar vaksinasi bisa sampai ke titik-titik masyarakat. Yang pasti pemerintah sendiri sudah menjamin bahwa vaksin ini sangat aman dan nanti ketika vaksin ini dilakukan maka 2 minggu kemudian atau 14 hari setelah vaksin pertama akan dilakukan vaksin kedua, di mana dalam rangka untuk menjamin kepastian. Namun perlu dicatat bahwa ketika nanti masyarakat akan melakukan vaksinasi, mereka ketika nanti ditanya oleh para dokter ketika melakukan screening, mereka nanti harus ditanya beberapa catatan penting seperti apakah 14 hari sebelumnya terkena COVID-19 atau tidak, atau mungkin apakah di lingkungannya ada COVID atau tidak, atau mungkin ada penyakit penyerta atau komorbid. Ini sangat penting dikarenakan penyakit penyerta seperti mungkin ada diabetes, hipertensi, ini tentu saja nanti mungkin ada pengaruh atau mungkin hal-hal yang mungkin cukup signifikan dalam rangka penyuntikan dari vaksin ini. Yang pasti sampai saat ini kami sangat antusias untuk melihat bagaimana proses vaksinasi dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, di mana nanti direncanakan pukul 8 dan nanti
akan ada juga Gubernur DKI Jakarta yang nanti mungkin akan paparan atau mungkin menceritakan bagaimana proses vaksinasi dilakukan. Tidak hanya kepada 21 orang yang ditunjuk untuk penerima vaksin, tapi juga bagaimana proses vaksinasi yang dilakukan untuk seluruh masyarakat yang ada di DKI Jakarta dalam rangka mencegah peredaran atau mengurangi adanya kemungkinan dari COVID-19 yang ada di DKI Jakarta. Timothy. Baik, terima kasih. Jona Hamonangan, pukul 8 nanti akan segera dimulai proses vaksinasi yang bersifat simbolik di Balai Kota di DKI Jakarta. Sementara ini juga akan memulai vaksinasi khususnya untuk tenaga kesehatan di seluruh provinsi DKI Jakarta.